Shalom teman-teman Pelkat Teruna, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Tuhan. Di minggu pagi ini kita akan melaksanakan IHMPT secara online. Meskipun kita beribadah secara online, tapi kita tetap harus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari kita sama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi dan selamat beribadah untuk rekan-rekan Teruna yang terkasih. Saat ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat yang pertama, Haleluya Puji Tuhan sebagai nyanyi pembuka. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit pewarna semesta patut memuji kuasanya, karena berkatnya tak henti, limpah kasihnya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing walaupun keadaan terbatas, tapi kami akan percaya Tuhan ibadah ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan hikmat dari awal hingga akhir. Tuhan mau lindungi kami, sertai kami, berkati bagi pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati bagi para petugas yang menyiapkan ibadah ini. Biarlah ya Tuhan kami bisa beribadah dengan baik, bisa kami terima dengan baik, dan bisa kami terapkan kehidupan kami masing-masing dengan baik. Tuhan berkati rekan-rekan kami yang saat ini mungkin ada halangan untuk tidak bisa ikut beribadah. Biarlah ya Tuhan di ibadah-ibadah selanjutnya bisa berkumpul kembali, bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama melakukan ibadah seperti biasa. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Rekan-rekan Teruna yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 38, ayat yang pertama dan yang kedua, Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
Adik-adik terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada detik ini. Bapa, kami memasuki pemberitaan firman-Mu. Sebelumnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa, Kau berkati kami, diamkan suara-suara dalam hati kami kecuali suara-Mu Bapa. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik teruna yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di perikop kita pada pagi hari ini dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menulis ini sebelum Rasul Paulus menutup suratnya dengan perikop salam. Nah, dari pembacaan sebelumnya atau perikop sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa Rasul Paulus pada saat menulis perikop mengenai beberapa pemberitahuan ini, Rasul Paulus berada di Efesus. Dan Rasul Paulus ini sedang menantikan atau menunggu kedatangan Timotius. Timotius ini adalah seorang penginjil yang memberi diri untuk melayani Tuhan, walaupun saat itu usianya masih sangat muda, kira-kira masih usianya di bawah 25 tahun. Karena itu,
Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Efesus untuk dapat menolong Timotius, mendukung Timotius, supaya ketika tiba di Efesus dengan selamat, Timotius juga dapat melayani di jemaat Efesus dengan tanpa ada rasa tidak percaya diri. Karena sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, Timotius memiliki kepercayaan diri yang cukup rendah. Jadi Timotius ini gak percaya diri karena dia merasa dirinya masih muda. Tapi karena dia merasa terpanggil, dia tetap mau melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Efesus. Nah, selain itu, Rasul Paulus pun juga berpesan kepada jemaat di Efesus mengenai untuk bisa bersabar, menunggu waktu dan kesempatan yang baik menanti kedatangan pelayan Tuhan, yaitu selain Timotius ada Apolos. Apolos ini salah satu penginjil yang punya banyak pengikut. Namun Apolos ini bisa menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Jadi kalau saat ini bisa dibilang seperti motivator. Jadi Apolos ini dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhannya itu menggunakan bahasa yang menarik, yang mudah kalau saat ini kita bisa mudah dimengerti oleh jemaat di Efesus pada saat itu. Sehingga kehadirannya pun juga dinanti-nantikan oleh jemaat di Efesus. Selain Timotius dan Apolos, terdapat juga di perikop kita nama yang disebutkan yaitu Stefanus. Stefanus ini pun adalah seorang penginjil, seorang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan Stefanus ini adalah beserta dengan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Baik Timotius, Apolos maupun Stefanus, masing-masing hamba Tuhan ini mempunyai cara pandang yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, dan mempunyai juga cara penyampaian untuk memberitakan firman atau memberitakan kebenaran firman itu dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Efesus untuk benar-benar bisa menerima mereka dengan tangan terbuka, bisa terus membuat hidup mereka menjadi lebih baik, dan mereka pun juga bisa terus menjadi jemaat yang terus kuat imannya dan teguh, serta mereka pun juga bisa memiliki kasih yang besar seperti yang tertulis di dalam ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan untuk menutup ayat ke-18, 18b, Rasul Paulus mengatakan hargailah orang-orang yang demikian. Jadi Rasul Paulus selain mengatakan melakukan semua pekerjaan dengan kasih, tetapi Rasul Paulus juga menyampaikan untuk para jemaat di Efesus untuk menghargai orang-orang ataupun khususnya para penginjil, para pelayan Tuhan, untuk bisa dihargai dari secara pribadi apapun yang mereka lakukan. Demikian juga adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja adik-adik berada. Mungkin adik-adik pernah merasa diri adik-adik tidak dihargai. Contohnya, misalnya di sekolah kalian sudah
mengerjakan suatu tugas dengan maksimal, menurut kalian ini sudah yang terbaik yang bisa kalian berikan. Tapi ternyata mungkin guru kalian atau teman-teman kalian melihat atau menilai hasil karya kalian tidak bagus. Menurut mereka hasil karya kalian itu biasa aja. Sehingga hal itu membuat kalian yang tadinya membuat itu dengan sungguh-sungguh, kalian udah buat dengan maksimal, dengan seluruh kemampuan kalian yang kalian punya, akhirnya kalian merasa kecewa, merasa sedih, merasa gak terima karena kalian sudah melakukan semuanya itu yang terbaik, yang bisa, yang mampu kalian lakukan. Tapi ternyata orang lain menilainya itu masih kurang. Mungkin kondisi seperti itu pernah adik-adik alami. Selain di sekolah, mungkin adik-adik juga pernah mengalaminya di rumah. Atau bisa juga kalian mengalaminya di gereja. Sedikit sharing dengan kalian, ini adalah pengalaman dari temannya kakak. Temannya kakak ini juga merupakan pelayan Tuhan. Dia melayani dengan penuh sukacita, full heart, dan pengalamannya ini mungkin bisa jadi renungan kita juga di saat ini, bertepatan dengan perikop yang kita baca tadi. Jadi teman kakak ini melakukan satu pelayanan di gerejanya, dan ketika dia melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, namun dia terdapat satu kesalahan teknis, kesalahan kecil aja. Tiba-tiba ada beberapa orang dari gerejanya itu yang juga sama-sama melayani, itu justru mengkritik hal itu, mengkritik dia dan memberikan komentar-komentar yang negatif tentang dia. Di situ dia merasa cukup kecewa, dia merasa sedih karena selama ini dia melakukan pelayanan itu benar-benar memandang hanya kepada Tuhan. Dia melayani itu benar-benar bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tapi di saat dia benar-benar melayani seperti itu, justru dia diperhadapkan oleh orang-orang yang membuat dia jadi bisa menjauh dari Tuhan, atau membuat dia berhenti untuk melayani. Tapi apa yang dia pilih, justru dia akhirnya bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dia berdamai dengan diri dia sendiri dan dia memilih untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari pelayanannya sendiri. Kritikan-kritikan yang dia dengar itu dia abaikan semuanya, dan dia bisa kembali lagi bangkit untuk melayani Tuhan. Ketika kakak bertanya kepada dia, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Kenapa kamu bisa cepat bangkit lagi? Padahal kamu udah dikritik, kamu udah diberikan komentar negatif. Tapi kenapa kamu bisa bangkit lagi dan kamu bisa tetap semangat untuk melayani? Selain tujuannya atau fokusnya adalah kepada Tuhan, ada satu kata-kata yang menurut kakak menarik untuk dibagikan ke kalian. Teman kakak itu menyampaikan ke kakak bahwa di dunia ini mungkin ada orang-orang yang memang tugasnya itu untuk mengkritik, yang mungkin memang ada orang-orang yang tugasnya itu untuk menjelek-jelekan, dan mungkin juga ada orang-orang yang tugasnya menjatuhkan atau menjauhkan kita dari kita berbuat baik. Kalau kita mau menanggapi hal itu dengan negatif, kita bisa sama dengan dia. Kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Tapi pilihannya mau atau tidak.
kita mau seperti dia atau tidak mau seperti dia. Dan akhirnya teman kakak bilang, ya saya memilih untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Karena buat saya melayani adalah fokus, tujuannya adalah kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saya nggak mau menjadi bagian dari orang-orang yang suka mengkritik ataupun orang-orang yang suka menyampaikan komentar-komentar negatif. Dan di situ kakak melihat bahwa inilah yang dinamakan melayani dengan kasih. Kalau dia tidak memiliki kasih, dia tidak mungkin bisa keluar dari kecewanya dia ataupun dari rasa tidak adil karena dia berada di dalam posisi yang dia jelek-jelekan, dia diberi komentar negatif, padahal dengan satu kesalahan yang bukan kesalahannya dia, bukan kesalahan pure dari dia, tapi itu adalah kesalahan secara teknis. Kalau tanpa kasih, dia tidak mungkin bisa terus melayani sampai saat ini. Kalau tanpa kasih, dia juga tidak bisa menghargai orang-orang yang memberikan komentar-komentar negatif itu. Nah, adik-adik, semua adalah pilihan. Apa yang ada di depan kita tidak tahu. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk kita bisa berlaku ataupun kita bisa membuat hidup kita menjadi berharga. Lakukan semuanya yang kita lakukan itu dengan kasih. Ketika kita memiliki kasih, kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak bisa menghargai orang lain. Karena apa yang kita lihat, semuanya semata-mata adalah pandangan menurut manusia, kacamata manusia. Tapi ketika kita punya kasih, dan kasih itu adalah kasih dari Allah, Bapa kita, otomatis kita juga pasti bisa menghargai orang lain dengan cara yang mudah. So, adik-adik, selamat menjalankan hari-hari kita, hari-hari adik-adik ke depan dengan penuh kasih, sehingga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang lebih menghargai lagi, baik itu orang tua, guru, kakak layan, pendeta, siapapun yang ada di sekitar kalian akan bisa lebih lagi menghargai mereka. Demikian sharing dari kakak, kiranya ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi Hai Pergi dan Wartakan dari Gita Bakti nomor 121 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau ikutkan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikan
Renungkanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Kiranya setiap pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkatilah keamanan dan juga ekonomi negara kami agar dapat terpelihara dengan baik. Sertai kami semua agar kami dapat saling mengerti satu sama lain, juga dapat menciptakan hubungan yang damai dan harmonis sesama masyarakat Indonesia. Amin. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja yang ada di seluruh tempat dan dimanapun berada ya Tuhan. Terlebihnya GPIB Sawangan, agar Pak Pendeta, Presbiter, dan tiap pelayanan yang ada agar dapat memiliki kesehatian dan senantiasa guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan di dalam pelayanan, baik itu pelayanan mimbar ataupun kegiatan ibadah online ya Tuhan. Berkatilah doa ini ya Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapa, hamba ingin berdoa untuk berkat GPIB Sawangan, terutama kami para teruna-teruna yang masih dalam proses pertumbuhan. Kiranya akan memberkati pada kondisi saat ini maupun dalam mata pelajaran dan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya akan memberkati supaya semua yang kami jalani dapat menjadi berkat dan dapat berjalan dengan lancar sama satu hal apapun ya Bapak. Dan hamba juga ingin berdoa untuk kakak layan, kiranya akan memberkati dalam pelayanannya. Kiranya pelayanannya bisa menjadi berkat bagimu ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk para pendeta dan para majelis-majelis, dan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa sesuatu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para teruna layan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa kepada teruna layan yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan, agar mereka dapat Engkau berikan berkat yang melimpah hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk para teruna yang mungkin sakit ya Tuhan. Katilah mereka agar mereka dapat sembuh kembali seperti semula dan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Berkata juga para teruna layan agar dapat memilih pergaulan yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu. Kau masih berikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga serta orang tua kami Tuhan. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Kau selalu lindungi mereka, Kau berkati mereka, Kau berikan kesehatan juga Tuhan Yesus. Kau tahu bahwa dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus mungkin usaha orang tua kami menurun atau yang lainnya. Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaan orang tua kami, biarlah Tuhan lancarkan segala pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kau berikan saja berkat daripada-Mu saja Bapa. Kau juga berkati kami Tuhan, jauhkan keluarga, sanak saudara kami Tuhan dari tertularnya COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
rekan-rekan teruna yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 84, ayat yang pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini bisa menunjang segala kegiatan aktivitas pelayanan di gereja. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi sebagai lagu penutup atau lagu pengutusan yang terambil dari Gita Bakti nomor 115, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik terkasih, kita sudah tiba di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas kami. Kau sertai kami senantiasa ya Bapa. Dan
Adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.